Hi there, Alicia here. We're back with part 2 of the Sri Lanka series. Sri Lanka is a country with such a colorful and vibrant culture. Dan ini kita bisa lihat di fashion and beauty khas Sri Lanka. So let's start part 2 of the series, Beauty and Fashion Tour. Banyak banget nih list destinasi yang mau aku datengin, jadi kalian wajib nonton sampai akhir perjalanan aku kali ini. Guys, kita udah nyampe Gem Museum di Kandy. Aku excited banget as a gemologist. I really can't wait. Karena Sri Lanka tuh terkenal banget sama safirnya. Dan katanya kemarin ini mereka baru ketemu Star Blue Sapphire yang super duper bagus. Sama they're also really famous for their blue topaz. So I'm super excited. I want to learn a lot in this Gem Museum. And maybe buy something. Gem Lab. Okay. Yeah, sure. Alright. I graduated from a GIA, graduate gemologist, so I'm very excited. This also. Oh, We have. cool. Company. He's a graduate gemologist as well. Yeah, he's a. Kita mau nonton video tentang gems in Sri Lanka, and I'm gonna take some notes juga. So excited. Selain kita bisa nonton dokumenter dari proses mining gems, kita juga bisa keliling-keliling museum buat lihat-lihat jenis gemsnya. So it's centered here. Terus bisa nonton live proses pembuatan perhiasan juga nih, kayak gini. So ini lagi setting batunya di dalam jewelry-nya. Ini persis sih kayak di workshop di Indonesia. Kayak gini juga, memang manual banget, pakai tangan. Makanya jewelry itu semuanya handmade. And this is me pas masuk ke replika gem mines-nya. And now we are entering the model of the mine. Whoa. This is underground tunnel area. Not the room like this, narrower than this. Narrower than this. Height also very shorter than this. Oh, Like this is the real material. Real rubber. Oh, jadi tuh mine-nya kan mereka kan harus dig a hole gitu lah ya in the ground. And then for the structure mereka pakai rubber wood. Nah, mereka pakai fern ini untuk to stop the water. Reduce the mud. Biar nggak collapse, jadi pakai namanya fern leaves, jadi ditambal gitu, biar kayak nggak rembes gitulah, airnya biar nggak rembes. To protect the environment. Yeah. Do the mining. So everything is done by hand, so it's slower, more sustainable. Use the water pump madam and the drill machine only, not the big machine. Ya. Jadi sebenarnya dengan cara yang lebih tradisional dan lebih manual, jadi itu lebih sustainable karena kan pasti lebih lama lah ya, kan pakai tangan dan nggak pakai mesin gede-gede gitu, nggak kayak mungkin di negara-negara lain yang miningnya tuh pakai mesin yang lebih gede. Oh, very interesting. There are many types of gems sourced from Sri Lanka offered in the store, yang kalian juga bisa beli. Atau kalau mau cek harga aja juga boleh sih. Kalian memang tertarik untuk belanja gemstone di Sri Lanka, better pergi ke tempat yang kayak gini. They're also a manufacturer, jadi mereka itu lebih tergaransi lah. Jadi mereka ada money back guarantee dan buat-buatnya juga tersertifikasi, ada dari GIA juga. Next up, aku ke Old Town of Galle yang letaknya dikelilingi sama Galle Fort. Kalau di part 1, aku kan udah tunjukin Galle Fort, tapi this Old Town gak kalah unik. Karena banyak peninggalan bangsa Eropa, jadi masih banyak banget bangunan yang arsitekturnya juga ala Eropa. Jadi aku sekarang udah ada di city di dalam Galle Fort-nya. Jadi sini masih banyak banget sih gedung-gedung yang lama gitu, keren banget. Kayak ada yang dari tahun abad ke-18, abad ke-19. So it's all well preserved and some of them juga masih dipakai. Kayak kita sekarang mau ke Dutch Hospital dan katanya di Dutch Hospital itu sekarang dijadiin tempat shopping dan restoran-restoran gitu. So excited. Let's see. So this is the Dutch Hospital.
dan sekarang di-convert jadi restoran dan shopping area. Jadi aku ada di satu jalanan namanya Feather Street. It's like a nice little quaint street with designer gems and jewelry. Jadi kalau kalian mau cari gems and jewelry khas Sri Lanka kayak moonstone, sapphires. Terus ada banyak kafe-kafe juga sama souvenir-souvenir yang kayak made in Ceylon, so made in Sri Lanka. Jadi don't forget to come to this street if you're looking for a nice photo spot juga. Aku pilih foto-foto di sini. Mungkin foto sama tuk-tuk kali ya. Pengen masuk ke dalam nih, katanya souvenir shop namanya Barefoot, lucu banget. Barefoot. This all. Oh ini kayaknya semuanya yang dijahit. Some Birkenstocks if you need any. Oh my god, look at all the colors. Ini cantik banget. So if you're looking for something colorful, I feel like you should go to this place. Banyak banget nih handwoven and handmade items. Cantik-cantik banget. Kayak lucu deh. Oh namanya Rice and Carry. Kayaknya terbuat dari karung beras gitu deh. Lucu banget. Look at this one. So cute. Banyak toko-toko yang jual barang unik di sini. Jadi ada mainan, souvenir, postcard, baju. Terus kalau kalian capek juga bisa mampir deh ke kafe-kafe estetik yang ada di sini. Ini aku pengen ke spa Ceylon. Kayaknya semacam luxury skincare gitu deh. Skincare and body care. Neroli and Jasmine. Enak. Ini solid perfume, jadi taruhnya di sini. Bentuknya kayak balm gitu. Walaupun matahari Sri Lanka lagi terik banget, cantiknya Galle City benar-benar bikin aku lupa sama capek. Jangan lupa untuk balik lagi ke Feather Street karena bagus banget. Sekarang sekitar jam 6.40 sore. And all the lights are on and look at the sky. It's so beautiful, blue and lilac colors. And yeah, enjoy your nighttime at Gull Fort. Next, we head to the Spice Garden in Matale. Orang Indonesia kalau kesini pasti familiar sih sama rempah-rempah yang dikasih tahu sama guide-nya. Tapi ada banyak juga sih rempah Sri Lanka yang ternyata nggak ada di negara lain. So after you guys go to Sigiriya, you have to go to this one area called Matale. It's a city. Tapi kita lagi stop by di Spice Garden, namanya Ranweli Spice Garden. Kita mau kayak cari tahu spices yang dipakai biasanya kalau di Sri Lanka spices pakai apa? Karena kalau di sini tuh kan masakannya selalu kayak very flavorful. So kita lagi mau dengerin itu ada Chami. Mr. Chami, he's a herbalist, and he's gonna give us like a little explanation of like the different spices that they have here in Sri Lanka. Kayak hot chocolate. Tanaman-tanaman yang banyak tumbuh di Sri Lanka. Ada beberapa tanaman yang emang endemik, jadi cuma tumbuh di Sri Lanka doang dan gak di negara lain. When we have wrinkles, we do treatment. When we have cholesterol, we take medicine. Curry and fish curry. Oh, jadi kalau di sini tuh kayak curry powder itu, kalau di Jakarta kan atau di Indonesia kita biasanya belinya yang udah di package curry powder. Kalau di sini tuh mereka semua bikinnya by hand, jadi dicampur sendiri kayak. Jadi different types of spices yang fresh itu di roast atau di dry terus di grind jadi satu. Makanya rasanya juga lebih pekat dan lebih fresh juga gitu. Halus. Halusnya lembut apa gimana? Aduh jatuh. The most expensive oil di sini namanya
Siddhartha Oil kalau nggak salah tadi. Kayak aku pingin beli sih, aku pingin beli yang tadi yang coconut, yang wine itu yang tadi rasanya kayak alkohol. Soalnya buat kayak kebugaran gitu. Aku emang orangnya kayak lagi gampang ngantuk sih. So I think I need it. Terus kayaknya aku pingin beli yang satu lagi yang buat snoring. Aku pingin beliin buat Alvin karena dia suka ngorok. Terus ketiga aku pingin beli yang kayak pil-pil itu tuh. Itu juga buat kebugaran, aku kayak super perlu deh. Sumpah aku tuh lagi suka ngantuk banget soalnya. Jadi I think I need to buy that. Dan minyak ini juga aku lumayan convinced. Terus ini lucu banget sih, ternyata di akhir turnya guide-nya tuh jualan dan jelasin manfaat obat-obatan herbal yang dibuat dari spicesnya Sri Lanka. Sambil ada demonya gitu lagi. S3 marketing banget gak sih? Endingnya aku jadi beli banyak deh. Jadi si mama tuh lagi gak bisa tidur, so we're looking for an insomnia cure. Bisa dihirup atau bisa dipijit di kepala juga. Ya ini Sarah buat liver, tapi Sarah dia tadi awalnya bilangnya tuh untuk perutnya biar nggak buncit gitu. Jadi ini saffron nih, yang tadi katanya spice paling mahal. Ini herbal wine tapi bukan wine beneran ya. Cuman ini katanya buat wasted energy. Ternyata yang ini buat namanya complexion cream, clears up pimples and blemishes dari sandalwood. Turmeric udah biasa lah ya. Tapi ini buat facial mask. Katanya biar kulitnya lebih halus dan lebih cerah gitu. Ini buat hair fall. Kalau ini biar rambutnya cepet panjang. Si minyak mahal yang tadi dipakai buat pijat kita. Katanya biar putih giginya. Beli aja kali ya. Sekarang temenin aku yuk cari sari. Dari kemarin tuh sebenarnya aku udah salfok banget ngeliatin sari Sri Lanka yang banyak dipakai sama resepsionis hotel. Dan berharap banget di Lakme Dura ini ada. Oke, jadi kita udah sampai di satu arts and craft center di Colombo namanya Lakme Dura. Jadi kalau kalian mau cari souvenir, boleh kesini karena katanya banyak foreign diplomats kesini, so the prices should be reasonable, tapi fixed prices ya. Ini di Colombo by the way. Jadi kita mau cari souvenir sih buat oleh-oleh. Mungkin cari baju-baju juga, atau sari atau apa gitu ya, yang bisa kita bawa pulang. Nah ini nih di sini sari-sari semua, ada yang sari Kandyan atau traditional sari. Kalau traditional sari tuh rada berbeda sama sari yang India. Jadi dia kayak ada rok kecil gitu di atas. Dari kemarin kita kalau ke hotel itu banyaknya sih pakai Kandyan sari ya, kayak resepsionisnya gitu. Tapi ada juga yang namanya Indian sari, itu cuman kayak kain yang dililit dan nggak ada roknya. Tapi aku pengen nyobain, cuma aku penasaran banget soalnya kemarin aku lihat resepsionisnya pakai super duper bagus sih. Oh jadi shawlnya itu tuh bener dari kain ini, terus dilipat-lipat doang, ditaruh di sini, terus dipeneti ke baju. Wah ini sih harus belajar sih. Oh very pretty. Cantik banget. What do you guys think? Ternyata bener ini katanya dari gajah 100% elephant down paper and recycled paper juga. Oh, the recycled paper support the Millennium Elephant Foundation, home for elderly and disabled elephants in Pinawela, Sri Lanka. Lucu. Aku beli berapa ya? Beli 2 kali ya. 2 ya. Gak berhenti-berhenti ngasih surprise deh. Tiba-tiba di sini kita dikunjungin lagi sama perwakilan Embassy Sri Lanka di Indonesia, His Excellency Jayannath Colombage.
Jujur li, kaget banget sih kita semua. Kita udah sampai Colombo dan so far impress banget sih sama kota ini. Jadi banyak banget pohon-pohon di sini, hijau banget kotanya, bersih. Terus dari tadi sih nggak banyak sampah ya di pinggir jalan. Terus nggak ada kayak orang jualan juga. Colombo ini tuh kotanya modern banget sih. Jadi banyak gedung-gedung tinggi. Di sini kita bisa lihat big brands juga kayak Coffee Bean, terus KFC, gitu-gitu pasti ada gitu di sini. Di sini juga kita bisa lihat memang di sini lebih posh lah ya lifestyle-nya. Jadi banyak mobil-mobil bagus juga. Terus ya memang ini kota modern lah. Ternyata air quality itu memang bagus. Karena Sri Lanka tuh memang dikelilingin sama banyak banget area-area yang masih alami banget. Dan di tengah kota pun juga masih banyak banget pohon. Kayak rada kayak senopati gitu loh. Banyak pohonnya dan jalanannya juga nggak kotor. Sebenarnya masih banyak tempat sih yang mau aku kunjungin di Sri Lanka. Aku masih pengen explore lebih banyak about the beauty and fashion here. Apalagi ini memang salah satu passion aku. By the way guys, selama kalian nonton vlog Sri Lanka trip aku, ada tempat nggak sih yang kalian kepo banget dan pengen ngunjungin banget? Coba komen di bawah ya. Stay tuned for part 3 of the Sri Lanka series. Any idea kita akan ngapain lagi di Sri Lanka? Thank you for watching. Don't forget to stay curious and keep on wondering.